Halo, selamat datang kembali di video ketiga hari ini untuk analisa saham tanggal 30 Mei sampai dengan 3 Juni 2022, yaitu untuk minggu depan. Ini saya melanjutkan videonya. Oke, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama, yaitu MDKA. Ya, MDKA hari ini menguat kembali 3,43% dan penutupan di harga 5.275 sama dengan harga penutupan di tanggal 24 Mei. Sayangnya belum dia bisa close di harga high-nya tanggal 22-nya juga akan sangat bagus. Nah, ini masih boleh diperhatikan karena masih di posisi yang bagus. Kalau misalkan dia lanjut naik dan close, paling tidak dia bisa close di atas high-nya tanggal 24. Ini bagus. Paling dia target selanjutnya adalah di 5.700 untuk MDKA. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, secara weekly targetnya pun ada di harga 1.400. Tapi sayangnya di minggu terakhir ini belum tercapai close di atas. Kalau tercapai close di atasnya, kemungkinan besar dia akan melanjutkan uptrendnya. Kalau dia bisa breakout, kemungkinan besar dia akan melanjutkan uptrend dengan catatan dia berhasil close di atas 5.400. Mungkin di minggu depan ada kemungkinan dia berusaha untuk menembus harga 5.400 ini itu, lalu lanjut tembus harga 5.700 untuk melanjutkan uptrendnya. Kita nggak tahu lagi dia mau sampai harga berapa karena nggak ada historinya ya di perdagangan dia sebelumnya itu, karena memang dari awal sampai ini saham MDK ini masih terus uptrend seperti itu. Mungkin kita bisa ambil target secara yang lewati aja. Mungkin dia akan bisa tembus ATH-nya di 5.800 atau enggak, seperti itu untuk MDK. Nah, lalu kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu UNTR. UNTR hari ini menguat 0,75% dan berhasil breakout ini di atas harga 30.275. Nah, sebelumnya ini 30.275 ini cuma di breakout tapi tidak pernah close di atas, tidak pernah confirm. Nah, dia breakoutnya justru di sini nih. Ini ada 30.200. Nah, ini dia. Ini 30.200. Nah, ini ada mengindikasikan bagus juga nih. Dia udah berhasil close di harga tertinggi sebelumnya gitu. Nah, coba kita lihat weekly-nya ya untuk UNTR. Nah, UNTR weekly-nya bagus dan berhasil breakout juga. Berhasil breakout karena targetnya itu secara weekly di 30.300, tapi dia berhasil close di 30.400. Nah, ini bagus untuk UNTR. Coba monthly-nya. Nah, monthly-nya masih candle merah ya. Masih ada 2 hari lagi. Apakah dia bisa berubah arah jadi hijau? Ya, kita nggak tahu, kita lihat aja. Tapi kalau misalkan saat ini dia udah bisa breakout harga 300 ini udah bagus. Nah, berarti dia targetnya itu harus tembus harga ini nih, candle merah panjang ini. Nah, dia kalau bisa tembus ini berarti uptrend lanjut nih. UNTR masih boleh sangat diperhatikan. Yang senang saham-saham mahal saham LQ45 boleh ya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu TCPI. Nah,
TCPI ini teman-teman boleh lihat ininya ya, apa namanya, kebiasaannya dia. Ketika dia naik, dia nggak sanggup rebound, dia nggak koreksinya jarang nih. Biasanya dia sekali naik, walaupun merah dia masih lanjut terus naik. Kalau dia cross dengan moving average, langsung dia turun lagi. Dia cross lagi, dia lanjut naik lagi. Nah, ini memang belum sempat saya bahas deh kemarin TCPI. Tapi yang saya lihat di sini adalah sudah terjadi 2 kali percobaan untuk lanjut trennya, apakah dia mampu naik lagi atau enggak, seperti itu. Ini udah ada 2 kali di sini. Mungkin di sini udah berapa kali ya, dicoba nggak tembus, coba nggak tembus, dia akhirnya turun. Di sini juga ada. Nah, area ini merupakan, menurut saya kalau ini adalah area yang menarik untuk diperhatikan nih. Nah, kalau misalkan dia bisa lewati area ini nih, kemungkinan dia bisa lanjut. Nah, coba kita lihat ya, harganya ada di harga berapa. Sorry, saya ini dulu. Harga 11.025. Nah, apakah TCPI nanti di minggu depan bisa tembus 11.025? Nah, kalau bisa tembus, kemungkinan ini akan sangat menarik karena sudah berapa kali, 2 kali lebih ya dicoba, ini berapa nggak bisa tembus nih. Nah, ini aja udah sekitar seminggu dicoba, balik lagi, akhirnya dia turun dulu. Ini ada momentum dia buat naik lagi, boleh diperhatikan nih. Coba kita lihat weekly-nya. Ya, weekly-nya juga di area itu juga ya, nggak bisa tembus. Nah, apakah TCPI mau membuat ATH baru, harga tertinggi terbarunya secara monthly tren, tapi 1 bulan naik, 1 bulan turun, kadang-kadang 2 bulan terus naik lagi, 2 bulan naik, 1 bulan turun, masih di situ-situ aja, naik turun, tapi secara harga, secara price dia masih terus naik ya. Nah, ini masih bagus, tapi sahamnya agak volatile ya kalau bisa dilihat ya. Jadi kadang-kadang ini pagi dibawa turun dulu terus baru naikin, atau kemudiannya seperti itu, dibawa turun, dibawa naik dulu baru diturunin, seperti itu. Jadi buat yang TCPI, kalau yang udah siap ini boleh seperti itu. Yang selanjutnya adalah saham ASI. Bentar ya. Saham ASI. Nah, saham ASI ini sudah berapa kali dia mau melewati harga 7.200. Nah, akhirnya 7.200 ini berhasil dilewati. Tapi masih ada harga di sini belum, sudah 2 kali dicoba belum tembus, yaitu harga 7.225, persis di angka ASI close hari ini. Nah, belum punya, boleh tunggu dulu sampai kita pastikan ASI ini bisa breakout harga 7.300. Nah, biar sekalian dia breakout yang paling atasnya. Kalau dia bisa confirm sampai dengan closing dia, waktu closing dia bisa bertahan di atas 7.300, ini boleh diperhatikan, atau boleh teman-teman yang mau masuk di saham ini boleh ambil posisi. Target berikutnya ada di harga 7.575. Nah, masih lumayan nih, masih ada potensi berapa persen dari closing ada di harga 7.325. Nah, itu lumayan tuh, bisa ke 7.575 kalau misalkan target tercapai. Seperti itu. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya ya kan masih di area ini, belum bisa tembus di harga 7.300-nya. Nah, ini 7.300 ini resisten yang cukup kuat, udah 2 kali dicoba belum berhasil. Kita lihat weekly monthly-nya. Nah, secara monthly sudah 2 bulan ini naik. Nah, di bulan ini dia sempat turun sampai dengan low-nya itu di harga 6.625. Nah, menguat lagi. Paling tidak memang secara monthly candlenya merah, tapi kalau melihat pergerakan weekly-nya ini, andai saja besok di minggu depan
dia bisa tembus harga 7.300, bahkan bisa tembus 7.575, ini masih akan menarik kalau menurut saya, karena dia udah berhasil breakout harga close tingginya di minggu terakhir di bulan April. Nah, ini boleh nih ASI. Dia juga masih uptrend juga, ya. Ini masih terkoreksi di tanggal 28 ini tanggal 9 dan Mei dekoreksi sampai dengan tanggal dia itu tanggal 10 ya, rebound, dan sekarang ini sideways posisinya. Ya, jadi ASI kalau yang mau masuk, saran saya tunggu di atas 7.300. Ini baru menarik seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke saham yang berikutnya, yaitu ICBP. ICBP kemarin udah kita bahas ya di video hari Kamis kemarin. Waktu ini pas penutupan hari Rabu ini udah saya bahas. ICBP ini akhirnya hari ini gap up nih, opennya gap up di harga 8.300 dan naik menguat menjadi 4,55% dan close di harga 8.625. Nah, berarti target berikutnya adalah 8.700 nih. Kalau 8.700 ini bisa tembus, berarti next targetnya adalah di harga ini. Ini targetnya pendek-pendek kalau di sini, kalau saya lihat, tapi kalau bisa tembus lumayan kalau bisa dia sampai atas. Nah, ICBP. Oke. Ini adalah resisten ICBP. Jadi kalau dia bisa tembus 8.700, next target 8.875, lalu 8.150, lalu 9.075 dan 9.275. Itu secara weekly. Kalau yang ini ada di 9.325. Nah, coba kita lihat weekly-nya. Nah, kalau weekly targetnya justru di bawahnya di 9.275. Nah, kita lihat nih minggu depan apakah dia bisa tembus. Kalau bisa tembus, berarti kemungkinan besar dia akan lanjutkan uptrendnya nih, karena di sini baru titik pembalikan arahnya dia di tanggal 11 Mei. Dia berhasil tembus MA 100-nya nih. Tembus MA 100, bertahan berapa hari, dia naik lagi. Nah, ini trennya sudah mau berbalik arah. Nah, kalau dia masih mau melanjutkan, mungkin bisa langsung, atau dia akan di sini naik turun. Paling tidak secara pergerakannya sudah berubah arah nih untuk ICBP seperti itu. Nah, bisa lihat ini turun. Nah, di sini ada penguatan nih. Nah, kalau dia bisa tembus area moving average di ini akan lebih bagus lagi. Andai saja dia bisa tembus 8.900. Nah, kalau monthly paling nggak dia tembus 8.900, udah bagus nih. Coba kita lihat 8.900, ya berarti paling enggak targetnya sampai di sini 8.900 nih. Apakah dalam 2 hari bisa tembus 8.900, bahkan tembus 8.950. Nah, ini kalau bisa tembus dalam 2 hari depan, bagus. Cuma 3%, harusnya sih tercapai ya. Ini aja dia bisa naik 4,55%, itu udah sangat bagus nih untuk ICBP seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu INDF. Nah, INDF juga agak-agak mirip nih dengan ICBP. Nah, tapi sayangnya hari ini INDF belum berhasil menyentuh sama sekali 6.500 nih untuk target berikutnya. Nah, buat minggu depan juga boleh diperhatikan, kalau dia bisa
close minimal di atas 6.425, itu ya berarti next targetnya ada di 6.500. Ini masih sangat berpotensi ke 6.500. Nah ini satu per satu. Nah, coba kita lihat weekly-nya dulu ya. Nah weekly-nya udah mulai bagus, tapi sayangnya paling tidak kalau dia bisa berhasil tembus 6.525. Nah 6.525 itu MA 100-nya di weekly. Nah coba kita lihat di monthly-nya. Nah monthly-nya ini sudah tembus MA 100-nya. MA 100-nya itu ada di 6.400. Nah ini sudah bagus nih. Nah tinggal dia melanjutkan aja. Kalau dia bisa tembus MA 50-nya di 6.600, ya 6.650, berarti sama nih sama di weekly. Ah benar, 6.650 ya, berarti di harga ini. Nah paling tidak kalau dia bisa tembus di 6.550, ini baru bagus. Tapi weekly ya. Tapi kalau untuk daily, nah ini berarti di sini di high-nya di tanggal 11 Mei. Nah, kalau untuk daily-nya berarti paling tidak kalau dia misalkan besok dia bisa bertahan di atas 6425, paling nggak satu ke depan, atau kalau misalkan target monthly-nya itu paling nggak dia harus tembus di 6.550. Coba kira-kira berapa persen? 1,9%. Nah ini kalau dia bisa tembus berarti secara monthly-nya udah bagus nih. Ini juga IND boleh diperhatikan. Nah ini target-target berikutnya masih banyak. 6.600, ini 6.625. Ini aja langsung yang harga close tertingginya paling terdekat 6.850. Nah ini boleh yang para ICBP atau INDF. Nah ini boleh. Oke, kita masuk ke saham yang berikutnya yaitu Sido. Nah Sido menguat lagi hari ini 0,52%, tapi dia belum berhasil tembus harga tertinggi di harga close tertinggi di 19 Mei di 965. Nah kalau dia bisa tembus, masih ada satu resisten ini terdekat nih. Ini juga harga yang belum berhasil ditembus terdekat ya. Nah ini juga agak berat nih karena sudah 3 kali menembus harga 970. Nah kalau belum beli gimana? Pastikan aja dia berhasil di atas 970. Kalau dia bisa sampai penutupan atau sekiranya sesi 2 sudah kuat di atas 970, boleh ambil posisi seperti itu. Target apa nextnya? Targetnya ya udah di harga 1020 bahkan ke 1050. Coba kita lihat weekly-nya. Nah weekly-nya setelah koreksi ya 3 minggu terus menguat lagi di bulan April nih sampai dengan akhir, terus sempat turun, terus minggu kemarin dia mulai menguat lagi, minggu ini masih melanjutkan. Nah paling kalau dari sisi weekly, nah itu targetnya dia ada di 10.040. Nah, monthly justru malah lebih rendah, monthly-nya hanya di 1020. Nah kalau bisa dilihat begini, berarti kalau monthly paling tidak kalau misalkan dia trennya mau bagus di hari Selasa dia sudah berhasil tembus nih 1020. Nah kira-kira berapa persen ke atas kalau misalkan dia lanjut? 5% ya. 5% itu dia 5% sih harus lah. Dia pergerakannya 3% ya 2 hari cukup lah, bisa ini 2% sampai 3% di pergerakannya. Kalau untuk target monthly
Sido, paling nggak hari Selasa harusnya sih udah bisa. Teman dengan catatan ya, kalau yang mau masuk lihat dulu berhasil breakout 970 nya dulu atau enggak gitu. Oke. Lalu kita masuk ke saham BJBR. Nah, ini BJBR masih bergerak di situ-situ aja, tapi di sini saya mau kasih tahu kalau ada area-area yang harus kuatin dulu nih. Di sini ada beberapa harga memang banyak sekali. Nah, kita ambil harga yang paling atas aja. Kalau dia berhasil breakout area ini boleh diperhatikan nih. Nah, kalau dia bisa melewati harga 1480 kuat di atasnya, ini baru kalau saya kalau mau beli BJBR sekiranya ini kayaknya mau lanjut trennya nih. Trennya udah dari bulan April tanggal 8 ini udah mulai saya tulis nih posisinya nih dia. Nah, kalau misalkan dia mau lanjutkan tren, paling enggak harus tembus 1480. Nah, kalau dia sudah tembus 1480, sebetulnya di sini ada gap nih, masih ada gap berapa persen. Sehingga dia harus tutup dulu nih gap. Kalau udah ketutup paling ya berarti target next targetnya dia di harga close tertingginya dulu di 1545. Ini berpotensi untuk BJBR. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya udah bagus nih, udah mulai sideways rapi. Nah, kalau weekly ada di harga 1520. Monthly-nya sama, bisa pakai weekly kalau posisinya seperti ini. Atau pakai high close sebelumnya. Oh, ini sudah ada harga berapa ini? Harga 1520. Target monthly 1520. Di sini monthly-nya berarti. Ini target monthly-nya. Nah, jadi ini juga ya monthly-nya ada di bawah justru targetnya. Kalau misalkan dalam minggu depan sampai akhir bulan dia bisa tembus 1520, bagus. Lalu secara weekly-nya dia bisa tembusin 1545. Nah, ini akan lebih bagus, kemungkinan dia akan lanjut nih trennya nih. Dia akan lanjut lagi ke atas. Tapi kalau misalkan minggu depan dia masih sideways ya masih ditunggu aja sampai dia tembus harga 1480. Mungkin itu dulu video yang ketiga untuk hari ini. Nanti akan lanjutkan dengan saham-saham yang lain. Buat yang bergabung, selamat datang. Jangan lupa komen, like, dan share ke teman-teman kalian supaya video ini juga bisa berguna buat teman-teman yang lain. Dan kalau berkenan boleh di-subscribe dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan video-video terupdate dan terbaru dari saya. Mungkin sekian itu dulu. Nanti saya akan lanjutkan ke video yang berikutnya. Ciao.